Ya, selamat siang Ibu Elis. Iya, selamat siang Bu Galuh. Bagaimana kabarnya Bu Elis hari ini? Syukur hari ini keadaan saya baik-baik aja. Iya, kemarin saya terima WA Bu Elis, saya kaget banget. Ternyata ya seperti itu ya Bu ya, Ibu ingin di-coaching dengan saya. Nah, apa sih Bu sebenarnya permasalahan yang Ibu hadapi? Kenapa kok ingin di-coaching dengan saya gitu? Iya, jadi benar Bu Galuh, saya saat ini menghadapi permasalahan yang menurut saya agak sulit saya selesaikan sendiri. Jadi saya butuh teman ngobrol ya untuk di-coaching sama Bu Galuh. Siapa tahu dengan ngobrol dengan Bu Galuh saya bisa mendapatkan solusi apa yang harus saya lakukan. Jadi permasalahan saya seperti ini Bu Galuh. Saya itu ada murid di kelas, siswa ABK atau anak inklusi. Nah, setiap hari itu kerjaannya, berkeliaran, jadi tidak apa ya, kurang fokus dalam pembelajaran. Nah, seperti itu Bu Galuh. Oh, jadi terkait permasalahan anak inklusi yang akhirnya mungkin membuat membuat siswanya sendiri tidak fokus, dan mungkin membuat teman-temannya tidak fokus juga kah? Seperti itu kah, Bu? Atau seperti Iya apa? benar, jadi teman-temannya jadi merasa terganggu juga karena, eee, fokusnya anak ABK ini kan, maunya apa, seenaknya sendiri, mut-mutan gitu loh. Jadi akhirnya teman-teman yang lain juga merasa terganggu, ya seperti Wah, itu. oh gitu, Bu. Jadi, Bu, sebenarnya, Bu, kalau di sekolah Ibu sendiri untuk anak ABK seperti itu, apakah, ada pendampingnya, Bu, mungkin? Iya, sebenarnya ada pendampingnya, cuman ya itu, pendampingnya juga agak kesulitan ya, karena, seperti yang saya bilang tadi, anaknya suka mut-mutan, jadi kapan dia mau belajar, ya dia mengikuti, tapi, pada saat, mood-nya tidak ada, akhirnya, dia dia melakukan apa yang dia mau sendiri, ya berkeliaran keluar, seperti itu. Oh, jadi mut-mutan itu tadi ya, Bu, ya, ya itu tadi ya akhirnya yang membuat teman-temannya menjadi terganggu gitu, kemudian ya mungkin pembelajaran Ibu dan pembelajaran teman-teman yang lain jadi terganggu juga ya, Bu, ya? Iya, betul Galuh. Nah, Ibu, jadi untuk hal yang seperti itu, Bu, kira-kira, Ibu pernah nggak membicarakan hal ini kepada rekan yang lain atau seperti apa mungkin, Bu? Iya, saya udah pernah membicarakan dengan, guru inklusi khususnya. Jadi, kebetulan di sekolah itu ada guru khusus yang menangani siswa inklusi. Nah, saya sudah mencoba untuk, berkonsultasi dengan beliau, bagaimana cara menangani, anak, inklusi ini di dalam kelas. Oke, jadi ternyata Ibu juga sudah pernah berkonsultasi dengan guru yang memang, ada di bidang tersebut ya, Bu, ya. Nah, itu, Bu, memang, tujuannya Ibu selain untuk, mengatasi hal tersebut, adakah tujuan atau keinginan yang lain yang ingin Ibu raih gitu? Selain untuk supaya anak inklusi ini bagaimana sih mendiamkannya atau misalnya bagaimana sih cara menangani anak inklusi itu? Ada nggak hal yang lain yang pengen Ibu, inginkan dari hal tersebut gitu? Iya, keinginan saya ya bagaimana supaya anak ini juga bisa, fokus di dalam kelas, mau mengikuti pembelajaran, bersama teman-temannya. Jadi, mungkin dengan cara, ini ya kali ya, membuat pembelajaran yang menarik minatnya dia mungkin seperti itu ya, Oh, supaya, tidak mengganggu teman-teman yang lain. iya. Oh, pembelajaran yang menarik minat ya, Bu. Nah, berarti pernah nggak Ibu dalam suatu ketika, dalam pembelajaran tersebut menggunakan, melakukan hal tersebut, misalnya melakukan hal yang menarik minat bakat si anak gitu, pernah nggak, Bu? Iya, saya pernah mencoba dan memang dia tertarik, misalnya dengan, menggunakan, benda-benda yang ada di sekitar lingkungan ya, kebetulan kan saya mengajar IPA itu dan misalnya mengamati, lingkungan sekitar. Nah, itu saya mengajak keluar dari dari kelas, mengajak mereka berkeliling. Nah, dan dia sangat menyukai itu ternyata dengan
membawa berkeliling keluar, mood-nya menjadi lebih lebih apa, jadi lebih semangat ya untuk mau belajar. Jadi dia bisa mengikuti pembelajaran seperti teman-teman yang lain. Iya, ternyata Ibu juga sudah pernah ya, Bu, ya. Berarti dari posisi sekarang Ibu, posisi sekarang ini ya, Bu, ya, kira-kira kekuatan Ibu dalam hal tersebut itu ada di posisi berapa, Bu? Dari skala 1 sampai 10? Mungkin saya belum maksimal ya sebenarnya karena saya selain latar belakang yang memang bukan pendidikan inklusi, saya masih masih harus belajar lagi bagaimana untuk menangani siswa yang berkebutuhan khusus seperti murid saya ini. Jadi saya merasa bahwa mungkin dari 1 sampai 10 saya mungkin masih berada pada posisi 4. Posisi 4 ya, Bu, ya. Iya. Berarti masih ada 4 kekuatan yang sudah Ibu miliki. Nah, kira-kira kekuatan itu untuk mencapai tujuan supaya si anak tadi bisa mengikuti pembelajaran dengan aktif, ya kan. Kemudian selain itu tadi, melakukan, apa itu berinovasi terhadap sebuah pembelajaran. Kira-kira kekuatan apa lagi, Bu, kira-kira yang mungkin Ibu miliki di sisa yang 4 tadi, gitu? Ya mungkin selain membawa berkeliling keluar kelas, mungkin saya juga akan melibatkan guru pendampingnya supaya bisa lebih ada pendampingan yang lebih terhadap siswa berkebutuhan tersebut supaya ada ini juga tidak mengganggu teman-teman yang lain dan juga mungkin nanti saya akan berkomunikasi juga dengan orang tua supaya nanti ada kerjasama bagaimana menangani siswa saya tersebut supaya saya bisa mengetahui sebenarnya mood-moodannya itu gara-gara apa supaya pada saat pembelajaran saya bisa memahami dan bisa memberikan yang terbaik buat anak saya tersebut. Iya, ya Bu ya. Jadi memang ya susah-susah gampang untuk menangani hal tersebut dan memang perlu kolaborasi ya Bu ya, terutama kolaborasi kepada orang tua, kemudian kepada guru inklusinya sendiri karena memang yang menangani inklusi itu adalah benar-benar guru inklusi. Ya kita sebagai guru itu ya memang tugas kita ya hanya mengajar, mendidik anak-anak gitu ya Bu. Jadi memang ada kekuatan-kekuatan tadi yang saya dengarkan dari Ibu. Nah, selain kekuatan Ibu, kira-kira ada ndak sih hambatan atau gangguan yang mungkin nanti, ada dalam meraih tujuan tersebut ada gangguannya, hambatannya ada nggak nanti? Untuk hambatan ya, kalau hambatan sih itu tadi saya belum memahami betul bagaimana cara menangani siswa ABK yang sebenarnya, tetapi mungkin nanti dengan berkonsultasi dengan guru pendampingnya dan juga guru inklusinya, saya bisa memahami bagaimana untuk menangani siswa yang berkebutuhan seperti siswa saya tersebut. Iya, baik Bu ya. Jadi itu ya termasuk dalam solusi tadi ya Bu ya? Heeh. Berkolaborasi dengan guru inklusi dan sebagainya. Lalu Bu, kita masuk ke rencana nih Bu ya. Jadi saya tadi udah mendengarkan baik-baik, ternyata memang Ibu sudah mempunyai solusi sendiri. Jadi kira-kira Bu, untuk dalam mencapai tujuan itu, ada nggak rencana yang akan Ibu susun nanti ke depannya, seperti apa? Ada nggak Iya, pasnya? mungkin rencana saya utamanya adalah sering berkomunikasi dengan guru pendampingnya dan juga guru inklusinya dan khususnya juga dengan orang tua. Jadi mungkin akan sering mengadakan kolaborasi antara orang tua, guru pendamping dan juga guru inklusinya. Oh Jadi iya. mungkin itu akan saya lakukan ke depannya. Lebih banyak saya lakukan. Iya, atau mungkin itu bisa juga Bu ya, mungkin apa, eee, komunikasi terhadap kepada kepala sekolah atau mungkin kita sedikit banyak nanti kita belajar atau mengikuti kegiatan atau pelatihan atau workshop, seminar kah atau berkaitan dengan inklusi gitu sendiri, gimana itu Bu kira-kira? Oh ya, mungkin selain kolaborasi dengan tadi guru pendamping dan sebagainya, ya benar ya, saya
memang ada niatan untuk mengikuti ada satu pelatihan khusus untuk menangani siswa berkebutuhan khusus karena selama ini saya banyak mendampingi siswa berkebutuhan khusus sementara saya belum mempunyai ilmu yang mumpuni untuk hal tersebut. Jadi saya memang ada niatan ke depan dan semoga ini secepatnya akan saya lakukan untuk mengikuti suatu pelatihan yang memang khusus menangani anak-anak siswa berkebutuhan khusus seperti murid saya tadi. Oh iya, karena memang sekolah Ibu sendiri ini tiap tahun menerima anak berkebutuhan khusus gitu ya, Bu, ya? Iya, setiap tahun selalu ada. Jadi Bu, kira-kira Bu untuk menyelesaikan tujuan itu kira-kira berapa lama jangka waktu yang dibutuhkan nanti ke depannya? Saya akan segera melaksanakan secepatnya ya, karena setiap hari saya harus menghadapi siswa tersebut. Jadi kalau saya mempunyai ilmunya kan saya akan lebih cepat bisa menanganinya. Jadi rencana ke depan saya yaitu kalau bisa secepatnya. Mungkin besok dan untuk pelatihannya sudah ada tanggal khususnya jadi dalam minggu ini udah saya mengikuti pelatihan tersebut. Baik Ibu ya, jadi luar biasa sekali Ibu akan melaksanakan itu dengan sungguh-sungguh ya Bu ya. Kemudian Bu, kira-kira, untuk ukuran keberhasilan rencana itu nanti seperti apa? Ukuran keberhasilannya, Ibu lihat dari mana itu nanti kira-kira? Saya berharap setelah saya mengikuti pelatihan, saya mempunyai ilmu yang cukup untuk menangani anak tersebut. Saya berharap nanti pada saat pembelajaran saya bisa menangani anak tersebut, anak tersebut bisa lebih senang dalam pembelajaran saya, tidak mut-mutan lagi, jadi dan teman-temannya juga tidak terganggu lagi dengan sikapnya yang selalu muncul, kadang niat belajar dan kadang juga lagi malas-malasan. Jadi saya berharap seperti itu. Jadi semoga nanti dengan pembelajaran yang saya buat yang sesuai dengan keinginannya bisa membuat dia bisa lebih bersemangat dan bisa lebih senang di dalam pembelajaran saya, khususnya pembelajaran IPA. Oke, luar biasa sekali Ibu. Jadi Bu, itu termasuk komitmen dalam tindakan Ibu nanti ya Bu ya? Nah, kira-kira Ibu selain orang tua, kemudian siapa tadi lagi ya, guru pendamping, kemudian kepala sekolah, siapa lagi kira-kira yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen Ibu itu tadi? Pastinya saya juga akan mungkin melibatkan rekan sejawat ya, yang sama-sama mengajar di dalam kelas, supaya nanti kita bisa sama-sama berkolaborasi, bersama-sama bagaimana bisa menangani siswa yang berkebutuhan tersebut. Iya Bu, mudah-mudahan itu semua dapat terlaksana dengan baik ya Bu. Jadi setelah ini Bu, nah Ibu kan tadi sudah menyampaikan semuanya ya, ternyata permasalahan Ibu mengenai anak inklusi yang memang kehadirannya mungkin agak mengganggu teman-temannya karena kurang fokus itu tadi ya kan. Jadi setelah sesi coaching ini Bu, nah bagaimana tindak lanjut setelah sesi coaching ini Bu? Apa gitu? Tindak lanjutnya apa? Ya ada banyak sih, saya akan memberikan ilmu yang saya punya buat rekan-rekan sejawat untuk bagaimana melakukan pembelajaran atau penyelesaian masalah secara coaching seperti ini ya. Jadi kalau misalnya ada masalah yang dihadapi, kita bisa saling share ya, bisa saling share dan bisa menyelesaikan permasalahan yang muncul secara berkolaborasi secara bersama-sama. Iya, udah baik Bu, luar biasa sekali. Saya termasuk apa ya? Ya ini termasuk masukan juga buat saya gitu ya. Ternyata ada anak inklusi karena selama ini saya belum menemukan siswa saya yang seperti itu sendiri. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah Ibu komitkan, mudah-mudahan apa yang sudah Ibu rencanakan nanti bisa berjalan dengan baik ya. Dan saya tunggu nanti sesi-sesi coaching selanjutnya ya Bu ya. Mudah-mudahan kita
tetap saling menjaga silaturahmi dan berkomunikasi satu sama lain. Nanti kalau misalnya saya perlu di-coaching sama Ibu, saya juga akan menghubungi Ibu. Semoga sukses ke depannya, Ibu. Amin. Terima kasih Bu Galuh sudah mendengarkan keluhan-keluhan saya, sudah membantu saya menyelesaikan masalah. Semoga Bu Galuh tidak bosan-bosan untuk membantu saya nantinya kalau ada permasalahan saya yang muncul lagi, dan saya akan komunikasikan dengan Bu Galuh. Iya, tidak masalah, Bu. Sama-sama ya, Bu, ya. Selamat siang. Terima kasih, Bu Elis. Selamat siang, terima kasih Bu Galuh. Assalamualaikum Bu Galuh. Waalaikumsalam, Bu Ulfa. Apa kabar Ibu hari ini? Kalau kabar keadaan kesehatan saya sehat, Bu. Tapi dalam batin saya agak gimana gitu, Bu. Aduh, agak gimana-gimana tuh Bu? Ya itu, seperti yang saya kemarin WA ke Ibu, saya ada sedikit hal yang ingin saya bicarakan ke Ibu mengenai ini loh, saya ngerasa kok saya ketika saya mengajar itu kok anak-anak ngerasa nggak nyaman tuh loh Bu, kayak nggak betah gitu. Oh, kelasnya jadi nggak nyaman ternyata gitu ya Mhm. eh, kondisinya. Ini kayaknya Kalau ini bisa deh, tahu apa tuh Bu? Eh, ketidaknyamannya seperti apa? itu deh Bu, kayaknya itu terkait dengan cara pembelajaran saya. Kayaknya saya merasa itu kayaknya pembelajaran yang saya berikan ke anak-anak itu kurang inovatif, kurang kreatif gitu loh Bu, kayaknya. Jadi gitu-gitu aja. Jadi anak-anak itu kayak ngerasa nggak nyaman, terus monoton mungkin ya, jadi bosen di kelas tuh ada yang tiduran, ada yang sudah ada yang apalagi ngobrol sama teman gitu Bu. Oke, jadi eh, kita buat kesepakatan dulu nih supaya kita ada eh, capaiannya untuk obrolan kita. Kira-kira tujuan untuk diskusi hari ini apa, Bu? Ya itu sih Bu, saya ingin belajar lebih jauh bagaimana sih cara menemukan atau membuat pembelajaran itu yang lebih inovatif, yang kreatif, supaya anak-anak lebih senang, supaya belajarnya lebih nyaman gitu Bu. Jadi intinya tentang cara pembuatan pembelajaran yang inovatif, mungkin seperti itu. Baik. Jadi, Bu Galuh hari ini pengen bagaimana membuat atau mendesain pembelajaran yang kreatif dan inovatif, begitu ya, Bu? Iya, betul Bu. Mungkin kita eh, apa di flashback ke belakang dulu. Kalau selama ini, menurut Ibu, apa yang kemudian menjadi indikasi kalau pembelajarannya Ibu ini enggak, menurut Ibu kurang kreatif, kurang inovatif tuh cirinya menurut Ibu yang seperti apa? Itu Bu, ya itu tadi yang pertama, ya saya itu mengajarnya cuma gitu-gitu aja, gitu kan. Kemudian yang kedua dilihat dari ketertarikan murid-murid terhadap cara saya mengajar. Kemudian yang ketiga ketika saya scroll-scroll di TikTok, di Instagram, kok punyanya teman-teman kok bagus-bagus gitu Bu, kok yang punya saya kok cuma gini-gini aja, ngerjain tugas, soal, bikin PowerPoint kok rasanya cuma gitu-gitu aja gitu, nggak ada yang menarik gitu menurut saya. Jadi anak-anak nggak menarik. Oh gitu. Jadi eh, anak-anak kurang tertarik gitu ya memperhatikan pembelajarannya Bu Galuh. Kalau lihat-lihat di TikTok tadi itu apakah sudah pernah dicobakan di kelasnya Bu Galuh sendiri kalau melihat ada yang menginspirasi begitu dari yang Ibu lihat? Kalau yang mudah-mudah sih Bu, selama saya tahu ya saya coba Bu. Tapi kalau yang susah-susah kan saya belum dapat ilmunya ya Bu ya, belum upgrade Ya, ilmu gitu. Jadi ya belum saya coba. Cuma saya mau tanya ke orangnya kan pastinya butuh sesi yang banyak. Misalnya untuk pembelajaran ini, oh iya membuat
ini, video yang seperti ini yang menarik seperti apa, itu kan pastinya membutuhkan waktu yang agak lama untuk mempelajari hal tersebut. Nah itu tadi, jadi, kadang kalau yang mudah-mudah ya saya terapkan, tapi tidak setiap hari sih, Bu, karena memang repot juga gitu loh, banyak tugas Iya, guru-guru itu. betul. Iya, memang ada tugas-tugas lain ya Bu ya yang harus kita kerjakan. Untuk aktivitas sharing dengan sesama sejawat, Ibu biasanya yang rutin komunitasnya apa aja? Misalnya MGMP atau ada khusus di sekolah Ibu yang sesama mata pelajaran, apakah ada pertemuan begitu Bu? Oh iya, Bu, kalau saya yang rutin itu, di MGMP, itu rutin 1 bulan sekali. Kalau yang mata pelajaran itu juga ya kadang-kadang sih, Bu, kalau memangnya ada kesulitan-kesulitan aja gitu. Tapi kan kadang teman-teman kan sibuk ya, Bu, ya. Jadi ya sudah Hmm. saya, eee, kadang itu aja sih caranya selain ke pertemuan-pertemuan rutin itu tadi, tanya ke teman-teman yang ahli di bidang IT gitu sih, Bu, kadang kalau saya, gitu. Oke, jadi bertanya ke rekan sejawat gitu ya Bu. Iya. Eh, Kalau untuk kesempatan pelatihan-pelatihan gitu Bu, di sekolah Ibu dikasih kesempatan nggak sama kepala sekolahnya kalau misalnya ada undangan, apakah diberikan izin gitu? Oh, iya, Bu, kadang-kadang kan memang memang ada kesempatan yang seperti itu ya, Bu, ya. Apa itu namanya, pelatihan-pelatihan seperti kemarin tuh pernah pelatihan. Tapi kan sekarang ini kondisinya, eee, pelatihan-pelatihan yang bertatap muka secara langsung itu kan jarang. Jadinya Mm-mm. saya itu ada inisiatif ikut sendiri, Bu, seperti Mm-mm. mengikuti kegiatan pelatihan Canva, kemudian Mm-mm. apalagi Google Trainer ke HP itu, saya seperti itu. Jadi Iya. inisiatif saya sendiri sih, Bu, gitu. Kalau dari sekolah ya itu Hmm. tadi, jarang karena memang jarang ada undangan langsung gitu, Bu. Iya. Wah, itu udah bagus sekali ya, Bu. Ternyata ada keinginan gitu ya dari Bu Galuh sebenarnya untuk membuat pembelajaran yang kreatif. Tadi lewat Canva misalnya ya, itu untuk bikin media ajar gitu ya, Bu. Maksudnya kalau di Canva ini. Iya iya, Bu, betul, media Ya. ajar dan Selain Ibu yang menggunakan media ajar Canva, bagaimana? Apakah sudah pernah diterapkan, dicoba, dilihat ke anak-anak, Bu, reaksinya anak-anak waktu Ibu membawakan ini? sudah, Bu. Ya anak-anak tertarik, Bu, heeh, tertarik gitu. Mm-mm. Kemudian, wah ada yang baru gitu kan. Kemudian kalau kayak misalnya bikin-bikin soal juga selain di Canva kan saya pernah sesekali itu pakai Quizzes gitu kan. Ya anak-anak senang sih, Bu, memang reaksinya gitu. Iya. Jadi kalau eh, untuk persiapan seperti itu, biasanya apakah yang menjadi apa ya istilahnya kesulitannya, Bu? Ada yang dihadapi nggak? Kalau tadi kan karena udah mungkin udah belajar ya, Ibu. Saya udah udah pelatihan Canva juga gitu. Tapi ada nggak kesulitannya kalau untuk menerapkan itu? Ya itu tadi ya, Bu, ya, yang pertama, satu, waktu, Bu, manajemen waktu. Kita Mm-mm. itu kan sebagai guru itu ya, Bu, ya, dari pagi sampai sore itu ngajar terus gitu kan. Terus di rumah juga gitu, kadang kan ya ada tanggungan lain, otomatis kita ketika mau membuat bahan ajar, media ajar itu kesulitan dalam manajemen waktu gitu. Kemudian Mm-mm. saya kan taunya yang dasar-dasar aja ya, Bu, ternyata sekarang itu ada yang luar biasa kok bagus-bagus. Kadang saya malah kalah sama Mm-mm. anak-anak, Bu. Anak-anak itu kok bisa bikin-bikin video-video yang menarik. Ya ternyata ada aplikasi-aplikasi yang lain yang namanya CapCut atau apa. Itu belum saya coba sih, Bu. Belum saya coba terapkan gitu. Tapi ya itu tadi kesulitannya itu tadi ada di manajemen waktu sama mungkin itu tadi, Bu, kedalaman penguasaan saya terhadap,
teknologi itu tadi ya, bidang teknologi itu ternyata tidak hanya seperti itu, ternyata ada yang lain untuk membuat seperti ini supaya lebih menarik gitu, itu tadi sih, Bu. Iya. Eh, iya Bu, jadi memang kondisinya kalau kita bicara tentang teknologi, ternyata anak-anak kita ini lebih pro bahasanya ya Bu ya, Iya, daripada kita. Dari tiga tadi misalnya kayak belajar dari sosial media, memang sekarang kan seperti Ibu bilang tadi, lihat di TikTok gitu ya. Yang kedua tadi belajar dengan rekan-rekan sejawat di MGMP atau ibu inisiatif sendiri untuk cari-cari pelatihan. Nah, dari ketiga ini Bu, mana yang menurut Ibu em, paling mudah untuk dilakukan dalam waktu dekat ini supaya tujuan tadi pengen bikin pembelajaran yang kreatif dan inovatif ini bisa segera gitu dicapai. ini sih, Bu, kalau saya itu yang paling mudah ya mungkin ikut banyak kan sekarang banyak pelatihan online ya Bu ya. Jadi itu tadi yang lebih banyak saya lakukan mungkin itu yang lebih cepat itu ikut pelatihan-pelatihan online Bu seperti itu. Kalau kolaborasi dengan teman-teman yang sesama MGMP atau apa gitu kan ada memang satu dua orang yang pro gitu ya Bu, satu kemudian yang lainnya ya udah sama-sama aja seperti saya jadi sama-sama sedang mengalami hal yang sama seperti itu Bu, gitu. Iya, jadi mengikuti pelatihan itu menurut Bu Galuh adalah cara yang bisa dilakukan ya untuk membuat pembelajarannya lebih kreatif. Apakah ada dalam waktu dekat ini Bu jadwal pelatihan yang akan diikuti? Kalau saya lihat jadwal itu sepertinya ada tapi bulan-bulan depan Bu, tapi saya belum daftar ini. Ya mudah-mudahan saya nanti ada waktu untuk daftar gitu Bu. Iya, jadi karena sudah ada keinginan dari Bu Galuh dan kesempatannya sudah ada ya, eh, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa segera mendaftar. Untuk eh, setelah mengikuti gitu Bu, apa harapan Ibu dari pascanya nanti atau tindak lanjutnya setelah nanti ikut pelatihan itu? Ya, yang pertama Bu, pastinya setelah saya mendapatkan ilmu yang baru, saya kan pastinya langsung menerapkan di kelas gitu ya. Kemudian yang kedua itu meng-share apa yang sudah saya dapatkan ke teman-teman yang lain karena memang teman-teman yang lain juga sama merasakan hal yang sama dengan saya gitu ya. Jadi berbagi ilmu lah seperti itu. Kemudian ini Bu, saya juga ada ide nih. Jadi mau membicarakan ini semua ke kepala sekolah. Mungkin kepala sekolah nanti bisa membantu untuk mengadakan sebuah mungkin webinar atau workshop atau apa yang memang benar-benar untuk supaya teman-teman satu sekolah itu menerapkan dan mengetahui bagaimana cara untuk membuat pembelajaran yang inovatif itu tadi, desain pembelajaran yang inovatif itu seperti apa, supaya kita tidak tertinggal dengan sekolah-sekolah yang lain lah seperti itu. Iya. Wah, sudah keren sekali Bu Galuh kalau sudah ada rencana seperti itu. Jadi ternyata tidak hanya untuk pribadinya Bu Galuh ya, tidak hanya untuk kelasnya Bu Galuh saja. Jadi setelah kemudian nanti mengikuti pelatihan online, bisa berbagi gitu ya dengan teman-teman dan di situ juga nanti bisa mengusulkan ya tadi ya, mengusulkan untuk sekolah bikin workshop. Iya, Iya, wah itu pasti akan sangat berdampak seperti itu ya ke langsung ke murid karena guru-gurunya guru-guru yang semangat untuk memperbaiki kualitas pembelajarannya. Saya eh, mendoakan semoga Bu Galuh bisa mencapai tujuan tadi yang sudah disampaikan di awal ya. Jadi ternyata mengikuti pelatihan kemudian nanti
berbagi dan menerapkan di kelas adalah cara yang ingin Ibu Galuh lakukan dalam waktu dekat, gitu Iya, ya. iya betul. Iya, ya itu mungkin yang bisa saya eh, bantu ngobrol dengan Bu Galuh, tetap semangat. Semoga dengan apa yang Ibu tadi sampaikan rencananya tadi dapat direalisasikan dalam waktu dekat dan saya Amin. menunggu kisah suksesnya Bu Galuh nanti pada saat sudah berhasil mencapai pembelajaran kreatif dan inovatif. Iya, amin. Ya, Terima kasih ya, Bu, ya. Terima kasih Ibu sama-sama sudah Bu mau Galuh. mendengarkan keluh kesah saya. Pastinya nanti saya akan menceritakan apa yang telah saya alami, yang telah saya lakukan. Dan Bu Jum, Bu Ulfa, saya minta tolong kalau misalnya ada hal-hal seperti ini lagi, saya boleh ya menghubungi Ibu untuk di-coaching lagi supaya saya lebih semangat lagi gitu. Seperti ini jadinya gitu. Ya, Bu Galuh. Semoga bisa saling membantu dengan diskusi seperti ini. Iya. Oke, terima kasih Bu Galuh. Terima kasih juga Ibu Ulfa. Sehat-sehat.